Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Prayitno. Saya dari Program Studi Teknik Industri angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Jonas Manik. Saya mahasiswa Teknik Industri Fakultas Teknik angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Zamzami dari Prodi Teknik Industri angkatan 18. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dio Ananda Adha. Saya dari Program Studi Teknik Industri angkatan 2018. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya M.E. Dwa Saputra dari Prodi Teknik Industri. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ababil dari Program Studi Teknik Industri 18. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang National Logistic System yang berjudul Optimasi Pengiriman Pos dengan melibatkan kendaraan sewa menggunakan Closed Open Mixed Vehicle Routing Problem di Postal Processing Center Bandung 40.400. Pendahuluan. Industri pos merupakan proses bisnis tertua di Indonesia. Setiap negara maupun wilayah memiliki layanan ini. Secara tradisional, pos memiliki tugas memberikan layanan antar surat dan paket ke seluruh dunia dengan menyediakan jaringan pos untuk melayani penerimaan maupun pengiriman barang. Kegiatan dan ruang lingkup. Dalam ini akan membahas pola pengiriman yang selama ini berlaku di PPC Bandung 40.400 dengan wilayah kerjanya yang mencakup Bandung Raya dengan 13 delivery center, 6 rute pengiriman yang sudah terjadwal dengan 6 kendaraan internal. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang Vehicle Routing Problem atau VRP. Vehicle Routing Problem atau VRP adalah sebuah varian dari Traveling Salesman Problem yang diperluas. Model dasar dari VRP adalah bergerak traveling salesman problem, di mana sebuah kendaraan bergerak dari titik awal dan akan kembali ke titik awal tersebut lagi. Bitlogi an Kiherkah 2018. Misalnya, diketahui sebuah jaringan G sama dengan N L dengan N menunjukkan sekumpulan N sama dengan dalam kurung 0,1 N tutup kurung dan L sama dengan I tutup kurung, J tutup kurung, titik 2 I J N adalah himpunan busur mengindikasikan titik awal dengan sejumlah kendaraan NV. Jarak metrik D sama dengan yang ditentukan dalam busur L. Jika DIJ sama dengan DIJ untuk seluruh dalam kurung I, J tutup kurung, maka masalah bisa tidak simetris, di mana busur tidak berarah. Permintaan pelanggan I, di mana QI dan jumlah permintaan pelanggan dalam satu rute tidak melebihi kapasitas QK kendaraan. Model VRP bertujuan untuk menentukan NV kendaraan dengan total jarak minimal. Baiklah, di sini saya akan membacakan presentasi Closed Open Mixed Vehicle Routing Problem. Untuk mencari rute paling optimal dalam pendistribusian barang kepada pelanggan dengan keterbatasan kapasitas kendaraan, sehingga mengharuskan perusahaan untuk menyewa kendaraan tambahan adalah dengan menggabungkan model Open Vehicle Routing dengan Closed Vehicle Routing, yang selanjutnya dikenal dengan Closed Open Mixed Vehicle Routing Problem, yang pertama kali dikenal oleh Liu dan Jiang 2012 dengan menggunakan algoritma memetik. COM-VRP adalah model yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan dalam manajemen
distribusi. Jika suatu perusahaan mengoperasikan kendaraan sendiri namun memiliki keterbatasan kapasitas angkutan dalam memenuhi permintaan pelanggan, sehingga perusahaan harus menyewa beberapa kendaraan agar permintaan pelanggan dapat dipenuhi. Kendaraan yang dimiliki perusahaan pada dasarnya akan kembali ke depot atau titik awal. Sedangkan kendaraan sewa tidak harus kembali ke depot, sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan dari pelanggan terakhir dengan depot awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang penentuan sumber masalah. Portal Processing Central atau PPC Bandung 40400 adalah bagian dari Pos Indonesia yang diantaranya memiliki fungsi pendistribusian dan mengantar kiriman pos secara efektif dan efisien di wilayah kerjanya. Jaringan tersier adalah kepanjangan tangan dari PPC, di mana PPC melakukan pengiriman pendistribusian kiriman dari PPC ke delivery sentralnya atau DC di wilayah Bandung Jaya. DC yang menjadi tujuan pengiriman pada jaringan tersier yang secara terjadwal memiliki armada dan waktu pengiriman yang tepat. Struktur jaringan yang ada di Bandung 40400 mengelola jaringan distribusi yang terdiri dari satu titik sampai biasanya berasal dari supply point dari kota lain, baik melalui udara, laut maupun darat. Satu pusat distribusi utama yang disebut Postal Processing Central atau PPC dan 13 pusat distribusi perantara atau disebut Delivery Central atau DC. Dan selanjutnya kantor pos atau agen pos. Baiklah, pada slide ini saya akan menjelaskan dari gambar permasalahan yang muncul dalam distribusi pengiriman yang dilakukan di luar armada dan jadwal yang tersedia. Di sini kita akan melihat bahwa hal yang memenuhi permintaan pelanggan dalam hal waktu dan harga yang terjangkau atau harga yang kompetitif. Pada pusat Processing Center atau PPC Bandung 40400 yang merupakan juga bagian dari Pos Indonesia yang diantaranya memiliki fungsi pemrosesan, pendistribusian, dan pengantaran kiriman secara efektif dan efisien di wilayah kerjanya. Untuk selanjutnya, Delivery Center adalah tujuan asal dan asal pengantaran pos. Delivery Center terdiri dari 13 lokasi. Dan Delivery Center sejatinya sebagai PPC, sehingga dalam proses pengantaran sebagai titik awalnya. Selain Delivery Center akan dipetakan dalam jarak antara PPC dan Delivery Center maupun awal Delivery Center sesuai dengan jarak yang telah dihitung dan pendistribusian jarak berdasarkan mapnya. Pada slide ini kita bisa melihat gambar bagaimana jarak antara waktu delivery center juga waktu tempuh yang diperlukan dari PPC dan delivery center. Data ini diambil menggunakan aplikasi SPSS. Pada slide ini ada 3 gambar. Untuk gambar yang pertama adalah grafik dari rata-rata proses pengiriman dan transportasi. Untuk gambar kedua di sebelah kanan yaitu letak dari delivery center. Yang ketiga yang paling bawah adalah jarak yang akan ditempuh. Menjalankan eksperimen dengan ConfirP ditunjukkan sejumlah rute dan sejumlah jarak tempuh kendaraan yang dihasilkan. Jika dibandingkan dengan kondisi rute distribusi yang sedang berjalan dengan 6 rute dan 6 kendaraan yang menghasilkan jarak tempuh seluruh kendaraan adalah 184,4 km. Solusi yang dihasilkan oleh ConfirP adalah 5 rute dengan 4 kendaraan internal dan 1 kendaraan sewa
dengan total jarak tempuh kendaraan 176,22 km. Pengurangan jumlah kendaraan dan jarak tempuh akhirnya menuju efisiensi biaya transportasi yang diharapkan. Pada kesimpulan ini, pemanfaatan model yang dikembangkan untuk melakukan optimasi pola distribusi yang ada diharapkan dapat memberikan alternatif solusi yang lebih baik. Penggunaan satu kendaraan sewa diharapkan dapat memenuhi harapan kecepatan pengiriman dengan menghemat biaya kendaraan, di mana perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya kembali kendaraan dari titik terakhir kembali ke PPC maupun biaya pemeliharaan kendaraan. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami presentasikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.